Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang diberkati sama Tuhan. Rabu pagi hari ini tanggal 4 Desember 2024. Kita selalu berterima kasih kalau Tuhan pelihara hidup kita bisa istirahat dengan baik. Sebelum kita beraktivitas, mari kita rutin datang kepada Tuhan Yesus. Hati kita mau melekat dengan Tuhan Yesus. Kita cinta Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus. Sebab dalam Mazmur 62, 2 dan 3, hanya dekat Allah saja ada keselamatanku. Gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus. Biar sepanjang hari ini, apapun langkah Bapak Ibu, serahkan kepada Tuhan. Dan selalu kita mau berdiam diri dekat dengan Tuhan. Biar tiap langkah kita diatur sama Tuhan Yesus. Sebentar kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 20. Kisah perjalanan Daud akhirnya sampai di Yerusalem, sampai memegang istana kerajaan Yerusalem. Ini karena pimpinan Tuhan, karena Tuhan cinta kepada Daud dan Tuhan juga cinta kepada kita. Biar tiap langkah kita diatur sama Tuhan sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Amin, haleluya. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Amin, haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya, ke tempat tinggiku dihantarnya. Amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bangga. Amin. Dan bila imanku mulai lemah, amin, haleluya, dan bila jalanku hampir sesat, amin, haleluya, pandang juru selamatku, yaitulah Tuhan Yesus. Aku menjadi kuat sebab Tuhan menopangku. Amin, haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin. Amin, haleluya. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, di rumah Bapa surga yang bangga. Dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat ke-11, ini menjadi pegangan buat kita. Demikian firman Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup berjalan menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut, sebabkan nama-Mu. Amin, haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Amin, haleluya. Hingga
sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Amin. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Pagi ini kami membaca firman Tuhan, dan ampuni Bapa segala dosa, kesalahan, kelemahanku. Ampuni Bapa. Perbarui hidupku, batinku. Hari-hari aku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu Bapa sempurna. Aku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Suatu hari kelak langkah hidupku masuk di dalam kerajaan yang bakal surga buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Rabu pagi hari tanggal 4 Desember 2024. Sangat cepat sekali Bapak ya waktu. Berarti 2 minggu lagi ya, 11, 18, 3 minggu lagi Bapak Ibu ya. Kita melaksanakan ibadah Natal ya. Kota Jember, penggembalaan kami di Kota Jember Gereja Bethel Tabernakel. 26 Desember kami adakan ibadah Natal 2 hari. 25 adalah ibadah Natal disertai perjamuan kudus. 26 perayaan Natal karena ada pertunjukan kegiatan dari sekolah minggu dari youth ya. Jadi selama kita hidup, mari kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berbahagialah orang diam di rumah Tuhan yang terus-menerus memuji akan Tuhan. Biar kita langkah hidup kita, kata firman Tuhan di dalam Mazmur 80:11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, tunjukkan. Sebab banyak jalan menuju neraka, saudara. Banyak jalan. Tapi jalan ke surga hanya satu-satunya jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bingung kalau jalan ini, saudara, dalam dunia. Ya, si A ngomong begini, si B, ya segala macam ya bisa terjadi saudara dalam dunia ini. Oleh itu kita minta tunjukkan kepada Tuhan jalan Tuhan ke surga, dan supaya kita hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu, takut kita kepada Tuhan. Kita rendah hati di hadapan Tuhan karena kita bisa bernafas, bisa hidup, ini semua berasal dari Tuhan. Maka kita takut sama Tuhan, jangan pernah sombong ya. Kalau kita bisa berhasil diberkati, ingat itu datang dari Tuhan. Tuhan sewaktu-waktu bisa ambil itu. Dalam Ayub 1:21 kan, Tuhan yang berhak bisa mengambil, Tuhan yang memberi. Kita berterima kasih, yang penting kita selalu berserah total kepada Tuhan. Cinta Yesus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca kitab 2 Samuel pasal 21 pasal penuh. Saudara, kita membaca ya dari ayat 1 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Kebetulan ada di sana seorang dursilah bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala berkata, kita tidak memperoleh bagian daripada Daud, kita tidak memperoleh warisan daripada anak Isai itu, masing-masing kekayamaannya, hai orang Israel. Ini ya, jadi Seba bin Bikri itu kelompoknya dari Raja Saul. Raja Saul itu kan dari kelompok orang Benyamin ya. Tapi kalau Daud dari suku Yehuda.
Ya, padahal ini sebetulnya jadi satu, adalah bangsa Israel punya 12 suku bangsa Israel. Tapi pecah saudara, karena waktu Raja Saul pecah, maksudnya Raja Saul ya itu memerintah seluruh bangsa Israel. Tapi dipilih Daud, Daud sebetulnya untuk memerintah seluruh bangsa Israel. Ya, tapi ada yang bandel kan, yang tidak nurut itu ya. Akhirnya Daud hanya memerintah Yehuda. Tapi Daud diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Semuanya dipegang oleh Daud ya. Dan tapi ini dari suku Benyamin ya, memang dasar memang tidak baik dia. Ya, dia ngomong kepada orang banyak, dia minta warisan saudara ya. Ayat yang kedua, lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai ke Yerusalem. Nah, ini ikutin Daud. Ya, si Ben bikin perpecahan. Dia mungkin bikin onar saudara ya. Bikin informasi-informasi yang tidak berkenan, ya, tidak baik ini. Terus berikutnya lihat nih. Sampai Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil ke-10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Kemudian dimasukkannya mereka di dalam sebuah rumah di bawah penjagaan yang memelihara mereka, tapi tidak dihampirinya. Mereka tetap berasing seperti janda sampai hari mati mereka. Jadi Daud jaga kekudusan. Jadi ada 10 gundiknya dipelihara. Dipelihara dalam arti dikasih kehidupan, makan, minum, dikasih kecukupan. Dikasih suatu rumah, tapi tidak di dalam hubungan suami istri. Ya, bukan, karena hidup Daud saat ini sudah Daud yang bertobat. Ya, Daud yang bertobat. Dikatakan sini sampai janda hari mati mereka. Berkatalah raja kepada masa jadi ini, Daud sudah masuk di Yerusalem. Ya, berkatalah raja kepada Amasa, kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari. Ya, jadi Amasa diminta sama Daud ya untuk memimpin ya kerahkan bagi orang Yehuda. Tapi pasti Yoab ini akan jealous. Yoab. Nah, Yoab ini kan memang panglima perang tentara Raja Daud. Ya, coba kita baca berikutnya. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang-orang Yehuda. Tapi ia tidak menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, sekarang Seba bin Bikri telah berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuanmu itu dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan demikian ia luput daripada kita. Lalu Yoab orang Kreti dan orang Pleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Walaupun Yoab mengenakan pakaian perang dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedangnya bersarung, berterpaut pada pinggangnya. Ketika ia sampai di muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, engkau baik-baik saudaraku? Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Ya, jadi ketemu Amasa dan Yoab. Amasa diperintahkan sama Raja Daud untuk mengejar Seba bin Bikri. Yoab itu sebetulnya adalah panglima tentara Israel Raja Daud. Mendengar itu saya kira Yoab pasti jealous saudara. Apa yang terjadi? Lihat ini. Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang ayat 10 ya. Yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali. Sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba. Ini ambil alih saudara ya. Jadi terjadi jealous ini orang kalau iri hati. Sudah hati yang tidak baik ya. Bisa terjadi pembunuhan saudara ya. Kalau kita takut sama Tuhan, jaga di sini kita bisa belajar. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena Tuhan Yesus bilang di dalam Matius, di dalam hati timbul iri hati, rasa benci, bisa membunuh. Itu semua dari dalam hati. Maka pentingnya kita jaga hati, jangan sampai kita punya niat yang tidak baik. Jaga hati, saudara. Ya, saya mau baca Matius pasal 15 ayat 19. Yesus yang bicara. Matius pasal 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Karena diam hati. Jadi Yoab punya hati, iri hati kepada Amasa.
timbul pembunuhan seperti firman. Maka di sini kita bisa belajar supaya kita jaga hati Bapak Ibu. Jangan punya sirik, punya hati rencana jahat. Wow, hati-hati saudara ya. Maka penting kita baca firman Tuhan. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu. Sambil berkata, siapa yang suka kepada Yoab? Siapa yang memihak kepada Daud? Baiklah mengutuk Yoab. Dalam pada itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke pedang. Lalu dihamparkannya kain di atasnya. Dilihatnya bahwa setiap orang datang ke atas ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkan mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maka, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Jadi Seba bin Bikri dikejar oleh Yoab. Karena Seba bin Bikri itu kan akan ambisi jadi raja. Dia mempengaruhi rakyatnya semua. Tapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Maka. Dan mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini. Dan tembok ini menjadi rapat sampai ke tembok luar pedang Surat. Yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu. Dengar, katakanlah kepada Yoab, dan mendekatlah kemari, supaya aku berbicara dengan kau. Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu, engkaulah Yoab? Jawabnya, benar. Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jawabnya, baik. Kemudian berkatalah perempuan itu, dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel, di Dan, apakah sudah dihapuskan? Apa yang telah ditetapkan oleh orang setia di Israel. Tapi engkau itu berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Lalu Yoab menjawab, jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkannya. Bukanlah begitu halnya, tapi seorang dari pergunan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, aku akan undur dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, baik, kepadanya akan dilemparkan ke dari belakang tembok. Jadi ini Yoab saudara, dia memang ambisi untuk membunuh Seba bin Bikri. Tapi ada perempuan ini yang menghalangi. Ya, kenapa kau ingin menghancurkan ini? Tapi Yoab berkata, kalau Seba bin Bikri mati, Yoab, aku akan undur. Dan ternyata perempuan itu berkata, mari 22. Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada Surat dengan bijaksana. Sudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkala, lalu bersalah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke tempatnya. Maka pulang Yoab ke Yerusalem kepada raja. Sudah berhasil. Ya, Seba bin Bikri sudah dibunuh, dipenggal kepalanya, dan merasa tenang Yoab. Ya, dan Yoab kembali. Mari baca 23. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel. Yoab kembali karena sudah tidak sayang Amasa, karena Daud ingin mengganti Yoab dengan Amasa. Maka dibunuh tuh Amasa. Karena Yoab ini, maka di sini hati-hati itu harus dijaga. Dan sampai kita punya rasa jealous, iri hati, pasti kalau sudah iri hati jahat, tidak ada firman, bisa terjadi pembunuhan. Ya, saya mau ulang lagi. Yoab menjadi kepala atas seluruh segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yoada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Ada orang menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahud menjadi bendahara negara. Saya menjadi panitera negara. Sedok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira orang Yair itu menjadi imam pada Daud. Amin. Demikian firman Tuhan. Biar membawa kita di sini kita bisa belajar. Daud dipulihkan sama Tuhan, kembali ke Yerusalem. Semua karena Tuhan. Dan yang kedua, mari kita memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Jangan mempunyai hati jahat. Iri hati, punya rencana jahat, itu bukan datang dari Tuhan. Melalui firman-firman yang selalu kita dengar, membentuk hidup kita supaya kita berkarakter Kristus. Andalkan Tuhan. Ya, kalau ada orang jahat sama Bapak, Ibu, Saudara, serahkan kepada Tuhan dan berdoa. Jangan membalas. Karena Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha segala-galanya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ada janji Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Langkah kaki orang cinta sama Tuhan, itu di dalam perlindungan Tuhan. Jangan kita dengan kekuatan kedagingan. Itu semua nanti berdampak dosa kepada Tuhan. Tapi biar tiap langkah kita diatur sama Tuhan. Amin. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin.
pimpin, kita serahkan kepada Tuhan. Ke tempat tinggi ku diantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Kita mau setia sama Tuhan, serahkan hidup kita, semua aktivitas kita sepanjang hari ini, ikuti jalan Tuhan dan berjalan dalam firman Tuhan. Seperti Daud dipimpin Tuhan kembali ke Yerusalem, dan kita juga dipimpin sama Tuhan. Kita mau taat sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.